Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video ini saya akan membahas tentang pemrograman berorientasi objek ya. Nanti kita akan implementasikan dia di bahasa pemrograman C#, kemudian Dart juga, dan PHP juga. Jadi biar tergambar bagaimana sih PBO ini di Dart atau di C# atau di PHP. Untuk PBO sendiri atau pemrograman berorientasi objek ini nanti ada dua istilah yang akan sering kita gunakan, yaitu kelas dan objek. Kalau kelas ini kita anggap saja dia sebagai template. Kalau objek ini bentuk nyatanya. Kalau kita bicara mobil itu belum jelas mobil apa yang dimaksud, yaitu adalah kelas. Nah, kalau objek ini jelas sudah nih, mobilnya misalnya Audi, BMW, Mercedes ya. Kita langsung masuk saja ke kode program ya. Bentuk kelas itu seperti ini kodenya. Saya contohkan, misalnya kita punya masalah untuk menghitung luas persegi panjang ya. Sorry, ini bukan keliling tapi luas. Nah, untuk menghitung luas persegi panjang, misalnya saya menggunakan Visual Studio 2022. Di sini kita bisa misalnya int panjang misalnya sama dengan 10, int lebar sama dengan 20 misalnya. Nah, kalau kita mau menghitung luas misalnya tinggal seperti ini, sama dengan panjang dikali lebar ya. Kemudian tampilin seperti biasa, luas plus luas. Oke, tinggal kita jalankan. Oh, saya lupa read key ya. Console. Sorry. Oke, ini udah muncul luasnya misalnya 200. Nah, masalah ini, sebentar saya read key dulu, read key. Masalah yang simple seperti ini ya memang diselesaikan dengan cara yang simple. Namun kita bisa menyelesaikan ini dengan sudut pandang pemrograman berorientasi objek. Ya, karena misalnya kita pakai pemrograman berorientasi objek, masalah kita adalah menghitung luas persegi panjang. Maka yang kita lihat di sini adalah di sini ada variabel panjang, ada variabel lebar, ada variabel luas. Nah, dalam pemrograman berorientasi objek kita akan buat template dulu, template untuk menghitung persegi panjang. Membuat template ini kita buat dia menggunakan kelas add, kemudian kelas, lalu di sini kita buat namanya persegi panjang. Nah, ini dia struktur kelas tuh seperti ini ya. Jadi kalau di C# tuh ada namespace-nya langsung. Nah, di sini kode kelas kita. Jadi persegi panjang itu punya atribut properti itu sama saja ya. Jadi misalnya dia punya public int panjang, kemudian public int lebar seperti ini. Kemudian dia punya aksi ya. Kalau ini kan cuma deklarasi saja, tapi kalau ini kan ada perhitungan. Nah, maka ini disebut dengan actionnya ya. Dia tuh bisa actionnya bisa menghitung luas dan bisa menghitung keliling lah gitu. Maka kita buat dia sebagai metode. Misalnya di sini saya akan buat public int hitung luas misalnya seperti ini. Return panjang dikali lebar. Oke. Sekarang template-nya udah jadi. Nah, tinggal bagaimana kita menggunakan template ini. Oke, sekarang saya contohkan di program.cs-nya kita akan menggunakan template-nya. Ini saya komentari dulu. Nah, di sini kita buat dulu variabelnya persegi panjang. Nanti using console F1-nya otomatis ya. Ini langsung otomatis muncul. Persegi panjang misalnya persegi panjang yang huruf persegi 1 lah misalnya. Oke. Nah, sekarang kita punya variabel namanya persegi 1. Variabel ini tipenya adalah persegi panjang dari template ini tadi. Sekarang kita kasih nilai di persegi 1 ini. Persegi 1 kita buat objek dulu ya. Kita buat objek persegi panjang seperti ini. Baru kemudian kita kasih nilai persegi 1 titik panjang sama dengan 10. Kemudian persegi 1 titik lebar sama dengan 20. Kemudian saya cw lagi luas, gini aja. Kita hitung luasnya di sini ya. int luas
sama dengan persegi 1 titik hitung luas. Baru kita tampilkan. Luas sama dengan plus luas misalnya. Oke, kita jalankan, hasilnya sama dengan sebelumnya. Oke, hasilnya sama dengan kode kita yang simple ini. Tapi ini jadi rumit ya, karena harus buat kelasnya dulu, buat objeknya, masukin nilainya. Nah, karena kita analoginya seperti ini ya. Buat aplikasi menggunakan pemrograman berorientasi objek ini, kita akan buat semacam template dulu. Nah, membuat template dan menggunakan template ini kan dua hal yang berbeda. Contohnya misalnya kita mau buat motor misalnya, kita akan buat motor dengan menggunakan motor itu berbeda. Kalau menggunakan motor itu orang tinggal gas saja ya, tapi kalau membuatnya pada saat digas itu nanti apa yang terjadi di mesinnya, ada pembakaran di bensinnya dan sebagainya, ada banyak sekali proses. Nah, sekarang di programming juga sama. Kita tuh rasanya kok lebih ribet ya pakai pemrograman berorientasi objek, mending kayak gini lebih gampang. Karena program yang kita buat skopnya masih kecil. Ketika program yang kita buat skopnya udah besar dan melibatkan tim, jadi ngodingnya tidak sendiri tapi ada orang lain, maka disitulah manfaat pemrograman berorientasi objek. Oke, kita akan lanjut lagi nanti di materi yang kedua. Jadi untuk materi kita yang pertama, kita sudah membahas ini ada kelas namanya persegi panjang, kemudian ini disebut dengan istilah atribut, kemudian ini disebut dengan istilah metode. Metode ini ada tipenya adalah int, nama metodenya hitung luas, aksesnya adalah public. Isi metodenya adalah panjang dikali lebar, atau dia mengembalikan nilai panjang dikali lebar. Dari kelas ini kita sudah berhasil membuat objek seperti ini. Ini sebenarnya bisa kita buat seperti ini, biar lebih gampang. Seperti ini, sama saja ya. Kalau tadi kan kita kita buat dulu variabelnya, baru kita isi dengan objeknya. Oke. Nanti akan kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Di materi yang kedua ini kita akan membahas tentang metode ya. Nanti ada jenis-jenisnya. Nah, di sini kita akan mengenal yang namanya kelas diagram. Jadi kelas diagram ini digunakan untuk menggambarkan struktur kode. Ya, jadi ini struktur kode program kita. Nah, kemudian kelas diagram ini di kelas diagram ini umumnya ada dua saja dia. Pertama ada properti atau atribut, kemudian ada fungsi atau metode. Ya, cuma dua ini saja. Nah, baru nanti yang kita pelajari di pemrograman berorientasi objek ini, properti ini apa saja sih jenisnya, kemudian tipe dan sebagainya, metode juga sama, itu yang kita bahas. Oke, saya langsung saja. Jadi dari kelas diagram ini kita bisa terjemahkan dia ke dalam kode program. Oke, saya masih menggunakan kode program yang sebelumnya. Ini saya hapus dulu. Oke, kemudian ini juga sama, ini saya hapus dulu. Oke, sekarang kalau kita lihat yang pertama ada tanda minus menunjukkan bahwa dia private bukan public. Berarti di sini saya tidak tulis public lagi tapi private, misalnya int panjang. Ya, sesuai dengan ini ya. Kemudian kalau ini masih minus berarti private int lebar. Oke. Untuk metodenya di sini, metodenya ini tidak ada tipe. Nah, ini kan tidak ada tipenya. Kalau ini kan ada nih tipenya void ya. Kalau ini tidak ada. Berarti public persegi panjang buka kurung int panjang int lebar. Berarti saya buat di sini public persegi panjang buka kurung int p, int l. Ini saya singkat saja. Seperti ini. Kemudian kita isi dengan nilai seperti ini. Lebar sama dengan L. Ini maksudnya adalah nilai yang ada di dalam persegi panjang ini nanti akan diberikan kepada atribut panjang. Ya, nanti kita bahas lagi ya. Kita lanjut lagi ke tampil luas. Tipenya void, dia juga public. Berarti di sini public void namanya tampil luas. Seperti ini. Berarti di sini kan saya hitung dulu luasnya ya, int luas sama dengan panjang dikali lebar. Kemudian baru kita tampilkan luas sama dengan plus luas. Oke, seperti ini. Sekarang template-nya sudah jadi.
kita bahas kode di template ini dulu. Nah, saran saya ini di print ya, biar terbiasa nanti, oh ini apa ini namanya parameter misalnya. Ini metodenya namanya konstruktor misalnya. Oke, yang pertama ini modifier aksesnya private, tipe datanya int, nama atributnya adalah panjang. Kemudian kita punya metode konstruktor. Metode konstruktor itu dia tidak ada void ataupun return, dia tidak ada tipe datanya. Kemudian namanya sama dengan nama kelas ya. Nah, nanti kita lihat di sini cara menggunakannya. Oke, kita ke program.cs. Di sini pertama saya buat variabel persegi panjang, persegi 1. Oke, seperti ini. Ini berarti saya buat variabel dari kelas persegi panjang. Berikutnya persegi 1 sama dengan new. Nah, ini saya manggil metode konstruktornya yang ini. Kalau kalian lihat video sebelumnya, ini kan harusnya kita isi seperti ini. Sekarang dia error. Ya, karena di sini sudah ada konstruktor yang ada nilai intl dan int p dan l ya. Maka nilai ini harus kita assign, harus kita berikan di sini misalnya p-nya 10, l-nya misalnya 20. Seperti ini. Baru kemudian persegi titik tampil luas. Oke, kalau kita jalankan harusnya sekarang muncul tampil luasnya. Nah, kodenya kita bahas berbeda dengan kode kita sebelumnya, di mana di kode kita sebelumnya nilai 10 dan 20 ini diberikan melalui persegi 1 titik panjang sama dengan 10. Tapi sekarang tidak bisa lagi ya, karena di sini modifiernya bukan public tapi private. Artinya atribut yang modifiernya private dia tidak bisa diakses dari objek ya, dia cuma bisa dipakai di kelasnya saja nih. Di sini bisa dipakai ya, di sini bisa dipakai, tapi ketika objek mau manggil dia tidak bisa ya, karena dia aksesnya adalah private. Maka dari itu kita bisa memberikan nilai lewat konstruktor ya, metode konstruktor. Oke, kita lanjut lagi. Mana tadi dia? Ini dia ya. Kok saya tutup? Oke, sekarang metode ini kalau kita lihat sebelumnya kita pakai metode di sini ada metode void ya. Void ini metode yang tidak ada returnnya. Ini kan tidak ada return ya. Nah, biasanya metode void ini digunakan untuk memberikan nilai. Nanti kita bahas lagi. Sekarang yang mau saya bahas adalah dalam pemrograman berorientasi objek, metode itu biasanya dibuat untuk mengerjakan satu tugas tertentu saja. Kalau kita lihat di tampil luas, ini ada dua tugas yang dikerjakannya. Pertama, dia menghitung luas, yang kedua dia menampilkan luas. Nah, ini berarti kan dua tugas nih. Sekarang kita modif kodenya atau kita refactor supaya dia hanya mengerjakan satu tugas saja. Saya tambahkan di sini public int hitung luas return panjang dikali lebar. Oke. Nah, sekarang karena sudah dihitung di sini panjang kali lebar, maka ini tidak perlu lagi. Oke. Nah, di sini di luas ini kita tinggal panggil saja hitung luas. Oke. Pada saat manggil hitung luas, apa sih yang terjadi di dalam hitung luas ini? Return, dia akan mengembalikan nilai panjang dikali lebar. Maka tampillah di sini panjang kali lebar. Maka kalau kita jalankan hasilnya sama. Tapi sekarang kelas yang kita buat jadi lebih fleksibel. Ya, artinya apa? Kalau orang pengen menampilkan langsung, dia tinggal panggil metode tampil hitung luas. Kalau orang hanya ingin menghitung saja, tidak mau menampilkan, maka dia panggil metode namanya hitung luas, bukan tampil. Misalnya saya mau hitung saja nih di sini, berarti persegi titik hitung luas misalnya. Kalau saya jalankan kan tidak ada kode yang muncul nih, tidak ada output yang muncul seperti itu. Hanya yang muncul hanya ini saja, bukan yang muncul ya, maksud saya yang proses yang terjadi hanya menghitung panjang kali lebar gitu. Jadi dengan cara seperti ini kan tadi saya katakan sebelumnya, saya katakan bahwa pemrograman berorientasi objek ini akan sangat bermanfaat kalau kita kerja dengan tim. Nah, ketika kita kerja dengan tim, kita memberikan banyak opsi nih. Misalnya teman kita nanti akan pakai kelas persegi panjang. Nanti kita tinggal bilang sama teman kita, kamu bisa pakai hitung luas, nanti kamu dapat nilai. Atau kalau kamu mau nampilin, panggil saja tampil luas. Seperti itu. Jadi ada beberapa opsi. Oke,
Kemudian ini kok saya tutup terus. Kita lanjut lagi. Oh, ini ada latihan ya, boleh. Misalnya kita mau hitung keliling, misalnya hitung keliling itu berarti kalau kita mengacu pada kode yang sudah ada, ini tinggal kita buat baru di sini aja, misalnya public int hitung keliling, buka kurung tutup kurung, return 2 kali panjang ditambah lebar, misalnya seperti ini. Sudah selesai nih hitung keliling. Kita mau buat tampilnya lagi, misalnya public void tampil keliling, cw misalnya keliling sama dengan plus hitung keliling, seperti ini. Nah, kan sekarang kita udah buat kelasnya nih, tapi buat kelasnya ya cukup ribet misalnya, tapi pemakai kelasnya gampang ya. Misalnya dia mau tampilin keliling, maka tampil keliling seperti ini. Nah, seperti ini nanti muncul kelilingnya. Oke, untuk pembahasan ini saya cukupkan dulu, nanti kita lanjut lagi di pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Di video ini kita akan latihan ya, untuk membuat kelas. Di sini ada kelas mata kuliah, dosen, dan kelas jadwal. Jadi bukan cuman, kalau sebelumnya kan cuman persegi panjang aja nih. Misalnya di konteks latihan ini kita mau buat aplikasi akademik, misalnya informasi akademik, maka kita akan punya mata kuliah, kelas dosen, dan kelas jadwal. Oke, saya langsung saja buat kelas itu, tinggal Ctrl Shift A. Oke, kemudian di sini yang pertama kita buat kelasnya dosen, saya Ctrl Shift A lagi. Nama kelas keduanya namanya mata kuliah. Oke, kemudian saya Ctrl Shift A lagi, satu lagi nama kelasnya adalah jadwal. Oke, tutup dulu. Oke, sekarang di kelas dosen kita akan terjemahkan kelas diagramnya ya. Dia punya public string NIDN dan public string nama. Oke, public string NIDN, kemudian public string nama. Oke, udah selesai. Di kelas mata kuliah ada public string kode, public string nama, dan public int SKS. Berarti di mata kuliah kita buat public string kode, public string nama, kemudian public string int ya, int SKS. Nah, kalau kita buat kelas berdasarkan kelas diagram tuh gampang harusnya ya. Nah, karena kan sudah ada acuannya nih. Nah, di jadwal kita lihatnya agak sedikit berbeda. Public mata kuliah ya. Public dosen, berarti ini tipe data dari kelas yang lain nih. Di jadwal ini berarti ada tipe datanya dari mata kuliah dan dosen. Oke, berarti di jadwal di sini saya buat nih public mata kuliah seperti ini. Kemudian public dosen sama dosen. Kemudian public string hari, public string jam. Oke. Kemudian ada tampil jadwal. Public void tampil jadwal. Oke, seperti ini. Tinggal kita cw aja di sini. Nah, karena kita sudah ada objek dosen dan objek mahasiswa variabel ya, maka di sini ngetik jadi gampang. Misalnya nama dosen, di sini plus dosen titik apa yang mau kita tampilkan tuh akan muncul dia. Nah, jadi pemrograman berorientasi objek ini memudahkan programmer harusnya. Seperti ini. Saya tampilin namanya. Kemudian saya tampilin juga titik NIDN misalnya. Oke, ini berarti NIDN. Kemudian berikutnya kita tampilkan juga mata kuliah. Berarti di sini mata kuliah titik nama. Kemudian kalau mata kuliah nama saja, berikutnya tuh baru jadwal. Jadwalnya misalnya kita tampilkan
hari plus spasi jam. Oke, udah seperti ini. Jadi sekarang udah selesai 3 kelas ini. Kalau di kelas dosen nih kita kebetulan kan cuma kita buat atribut aja, tidak ada metode yang lain ya. Bisa saja ada metode simpan untuk proses nyimpan ke database dan sebagainya. Ini juga sama. Berikutnya 3 kelas ini akan kita gunakan. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat di sini, Kita lihat di sini kelas dosen dia tidak ada konstruktor, tapi modifiernya adalah public. Berarti bisa saja saya buat seperti ini, dosen sama dengan new dosen, kemudian saya kasih nilai dosen titik nama sama dengan Budi misalnya, ya, dosen titik NIDN misalnya sama dengan 1001, karena dia kelasnya kan tidak punya konstruktor seperti itu. Jadi kita harus mengikuti bagaimana bentuk kelasnya. Kalau misalnya aduh ribet lah, mending pakai konstruktor, ya silakan dibuat saja konstruktornya. Oke, saya lanjut dulu ya. Mata kuliah sama dengan new mata kuliah. Oke. Kemudian sama, mata kuliah juga tidak ada konstruktor, misalnya PBO mata kuliah titik kode sama dengan PRTI 001 misalnya. Kemudian mata kuliah titik SKS sama dengan 3 misalnya. Oke. Dua objek ini sudah jadi, tinggal kita buat objek jadwal. Jadwal sama dengan new jadwal. Jadwal ini kan tempat bertemunya dosen dan mata kuliah ya. Kemudian jadwal titik dosen sama dengan dosen. Jadwal titik mata kuliah sama dengan mata kuliah. Baru kemudian ini sudah selesai nih. Ya, dosen ini sudah kita injek dia ke dalam jadwal atau sudah kita masukkan dia ke dalam jadwal. Baru kita tampilkan jadwal titik tampil jadwal. Oke, kita jalankan. Harusnya sekarang muncul jadwalnya. Oke, ini udah muncul. Hari dan jamnya belum muncul ya. Kita lihat di jadwal, memang belum kita tampilin. Ini sudah ada nih hari. Oh iya, karena di sini kan kita ndak isi nilai harinya ya. Jadwal setting harinya lah di sini. Senin jadwal titik jam misalnya jam 8.00. Gini. Oke, muncul. Nah, kemudian kita lihat kodenya ya. Nah, ini yang dimaksud dengan pemrograman berorientasi objek. Orientasinya itu pada objek-objek yang saling terhubung satu sama lain. Contohnya di sini ada dosen, ada objek mata kuliah, di mana objek dosen dan mata kuliah bertemulah mereka di objek jadwal. Karena jadwal memang jadwal itu kan isinya kan dosen, mata kuliah, nanti ada mahasiswa juga itu. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana memberikan nilai. Sebelumnya kita udah belajar konstruktor. Kayaknya lebih gampang pakai konstruktor. Maka di dosen saya akan buatkan satu metode konstruktor. Public. Ingat, konstruktor itu tidak ada tipe. Namanya harus sama dengan nama kelas ya. Ini berarti string NIDN, kemudian string nama. Lalu di sini saya buat NIDN yang huruf besar sama dengan NIDN. Kalau ini nama. Jadi variabel NIDN ini merujuk pada variabel ini, NIDN ini pada di sini. Oke, konstruktornya udah jadi. Nah, kelas kita jadi error tapi karena di kelas dosen ada metode konstruktor, maka kita harus memberikan nilai di sini. Ya, misalnya saya kasih namanya Budi tadi, kemudian 1001. Oke, kalau kita lihat kode ini, nah ini kan ada dua kelas nih, yang cara mengisi nilainya berbeda. Kalau ini ngisi nilainya melalui atribut, kalau ini melalui metode. Mana yang mau dipakai ya bebas, silahkan ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing saja. Nah, di sini kita juga bisa memberikan opsi ya. Saya contohkan misalnya, aduh saya pengennya tuh pemakai kelas saya ini, misalnya ada tim lain yang nantinya pakai kelas kita, ini bisa lewat sini ngasih nilainya, bisa juga lewat ini gitu. Nah, kita pengennya ada dua opsi.
Maka kita bisa buat satu konstruktor lagi, public dosen misalnya seperti ini, tapi kosong ya, tidak ada isi. Nah, maka programnya juga nanti tidak error nih. Artinya apa? Dosen yang ada di sini sekarang merujuk kepada metode konstruktor yang kosong ini. Jadi ini bisa kita kasih nilai, misalnya Budi, 1001. Nah, kalau sekarang berarti dia akan menggunakan konstruktor yang ada parameternya. Ini disebut dengan sila parameter. Ya. Nah, dengan cara seperti ini nanti pengguna kelas kita tuh bebas. Oh, kamu mau kasih nilai lewat mana? Boleh, lewat sini boleh, lewat sini boleh. Atau menggunakan cara seperti ini juga bisa. Karena kan tadi ya, pemrograman berorientasi objek biasanya digunakan untuk pengerjaan aplikasi yang tim ya. Misalnya nanti ada tim yang buat modul dosen, ada tim yang buat modul mata kuliah. Nanti kita tanya kan, saya mau ngasih data nih ke dosen misalnya, ke model, ke objek dosen, itu kayak mana caranya? Nanti kita buatlah, oh ini bisa lewat sini, lewat konstruktor, bisa juga akses atributnya secara langsung. Ya. Oke, ini udah selesai. Nah, kemudian selain menggunakan cara seperti ini, ada juga, ini opsional ya, ada juga yang misalnya tuh seperti ini. Saya buat di sini public private. Kok public private? Public int set SKS misalnya. Ini juga ada seperti ini. Bukan int dong, void ya. Public void int SKS. Nanti di sini kita passing nilainya SKS. Gini dia. Jadi di sini modifiernya dibuat private. Kenapa tidak bisa public? Karena SKS ini bukan cuma diisi nilainya, tapi nanti mau kita cek SKS-nya tidak boleh lebih dari 10 misalnya. Kalau tidak pakai ini, ya tidak bisa. Nanti si pengguna kelas ini langsung passing dari sini kan, dia kasih nilai misalnya 13 misalnya. Bisa saja kan program kita jadi error karena tidak ada mata kuliah yang 13 SKS. Maka bisa juga kita set seperti ini. Ini kita buat private, nanti ngisi nilainya melalui metode ini. Oke. Jadi di sini kita buat validasi, jika SKS besar sama dengan 11 misalnya, kita tampilkan apa ya? Di sini kita bisa true. True kita belum bahas ya. Kita bisa console write aja lah, CW. Nah, misalnya CW SKS tidak benar misalnya seperti ini. Ya. Sekarang ini berarti ngisi nilainya bukan lewat sini lagi, tapi set SKS. Kalau saya kasih nilai 3, kita jalankan programnya. Oke, ini tidak ada masalah. Oke. Tapi kalau kita jalankan programnya, kita set nilai 13, harusnya muncul juga nanti keterangan di atasnya. Misalnya di sini nih, SKS tidak benar. Nanti bagaimana cara menghandle-nya nanti ada materi tersendiri ya. Tapi maksud saya yang ingin kita bahas adalah memberikan nilai ke atribut itu tidak harus seperti ini, malah jarang yang seperti ini ya. Tapi biasanya dibuatlah metode ya. Kenapa dibuatkan metode tersendiri? Karena kita akan melakukan validasi di metode tersebut. Kalau di sini kan bisa dibuat if lah. Kalau di sini kan tidak bisa kita buat if-nya. Oke. Ya seperti itu. Oke. Ini sudah. Sekarang kita lihat ada latihan lagi. Latihan yang kedua ini untuk ini untuk item belanja, untuk menghitung diskon dan sebagainya. Oke. Bisa kita kerjakan nih yang kedua. Di sini kita mau buat aplikasi untuk masukin barang dalam keranjang belanja ya. Pertama ada kelas namanya item. Berarti saya buat kelas ini, tutup aja, ini udah selesai. Oke. Nah, ini sudah juga. Ini kita komenin saja kalau sudah. Oke, tutup. Ctrl Shift A. Kita akan buat kelas namanya item. Kelas item punya public string nama, public int jumlah, public int harga. Dia punya konstruktor. Oke. Di sini item
public item. Oke, ini sudah seperti ini. Kemudian dia punya hitung total harga, tipenya INT, berarti public INT hitung total harga, berarti return jumlah dikali harga. Oke. Kemudian tampilkan harganya, gampang, public void ya, public void tampil total harga, cw tampilkan total harga sama dengan plus hitung total harga. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita gunakan seperti biasa, kita buka program.cs kita, kemudian di program.cs nya di sini kita bisa buat objek item, misalnya item 1 sama dengan new item. Nah, terlalu banyak parameter itu kadang membingungkan juga, walaupun muncul di sini sebenarnya ya, tapi ada yang namanya named argumen atau named parameter. Jadi kita bisa gini, nama titik 2, misalnya nama barang, berarti pensil, koma jumlah 2, harga 10, seperti ini. Dengan cara memberikan tipenya atau nama variabelnya, maka kan ini sudah jelas nih ya, kita tidak nebak-nebak lagi. Kalau misalnya caranya seperti ini kayak yang kita sebelumnya, kita bingung nih, ini yang duluan parameternya nih yang duluan nama atau kode dosen sih. Nah gitu. Tapi kalau seperti ini kan jelas nih, oh nama dikasih nilai pensil, jumlah dikasih nilai 2, harga dikasih nilai 10. Ini item 1. Kemudian kita mau tampilkan item 1 titik tampil total harga. Gampang lah kalau ini ya. Oke. Oke, ini udah bisa. Sekarang kita lihat latihan berikutnya. Nah, di latihan berikutnya hitung total diskon, total belanja, dan tampil total belanja. Total diskon berarti harus ada nilai diskonnya. Nah, nilai diskonnya ditambahkan di konstruktor ya, berarti di sini saya tambahkan di konstruktor int diskon. Di sini juga tambahin ya, public int diskon. Oke, diskon ini kan tidak selalu ada dalam setiap barang ya, maka kita kasih nilai awal, nilai awalnya 5 supaya nanti di sini tidak error. Ini kan error nih. Nah, sekarang errornya hilang karena ada parameter yang dia opsional. Ini sifatnya opsional, bisa diisi, bisa tidak. Oke, kalau tidak diisi maka nilai defaultnya adalah 0 ya gitu. Oke, ini sudah. Sekarang kita hitung diskonnya. Public int hitung total diskon. Caranya return, berarti total diskon itu didapat dari hitung total harga dikali diskon dibagi 100 ya. Kemudian total belanja, public int hitung total belanja, return total belanja ini didapat dari total harganya dikurangi berapa dia dapat diskonnya. Berarti di sini hitung total harga dikurang hitung total diskon. Baru terakhir kita tampilkan public void tampil total belanja. Tampil ini tidak harus dibuat ya sebenarnya, ini hanya biar ada output saja. Total belanja sama dengan plus hitung total belanja. Oke, sekarang udah jadi kelasnya, tinggal kita pakai. Tadinya saya tampilin total harga, saya mau tampilin total belanja. Oke, harusnya sekarang muncul total belanjanya. Ini ya lah ya, nilainya nanti tinggal dikasih saja, harganya salah saya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi di item tuh sudah mulai banyak metode kita nih, bisa ngitung total diskon, bisa ngitung total harga, bisa tahu total belanjanya berapa. Sekarang kita akan lanjutkan. Sebenarnya di item itu tidak ada total belanja ya. Total belanja itu sebenarnya adanya di penjualan
ya kan. Kalau item itu kan hanya barangnya apa, harganya berapa, jumlahnya yang dibeli berapa. Nanti di kelas penjualan baru ada yang namanya total belanja, ya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, ini kan kita namanya belajar. Nah, di sini sebenarnya pentingnya kita memahami ruang lingkup ya. Jadi ruang lingkup kelas item itu apa saja sih? Gitu. Ruang lingkup kelas penjualan itu apa saja sih? Nah itu. Nanti kita bahas itu di materi lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ngerjakan yang ini. Ini nama kelasnya adalah penjualan. Tipe datanya pakai list, diisi dengan item. Ada metode tambah item, hapus item, kosongkan item, total item, dan total harga. Oke, ini saya langsung saja. Ini sudah, berarti sekarang saya buat lagi kelas, namanya adalah penjualan. Nah, di kelas penjualan cuman ada satu atribut, yaitu private. Kemudian tipenya adalah list. Kita isi dengan item, namanya adalah list item. Sama dengan kita kasih nilai kosong. Ini enggak sih? Lupa saya. Di sisap tuh seperti apa ya? List, kalau saya tidak salah item gini, titik empty. Ini saya lupa, kita cari dulu. Kita lihat sisap list empty. Kita tuh mau deklarasi variabel list tapi isinya kosong. Seingat saya tuh gini ya. Oke, ini apa? Coba kita baca. Oh, bukan salah saya. List. How to declare list in sisap. Oke, oh ya, new list tipenya apa? Berarti ada new list item, kemudian buka kurung tutup kurung. Oke, gini. Listnya kosong ya. Oke, sip. List ini banyak ya di tipe data, di bahasa pemrograman lain juga ada, tapi di sisap saya tidak terbiasa. Kita lihat di sini ada metode tambah item, nambah keranjang belanja, berarti public void tambah item. Ini item yang mau ditambahkan, kemudian list item titik add item. Oke, ini sudah tambah item. Kemudian satu lagi hapus item. Kalau hapus bukan add berarti remove. Kemudian clear item, kosongkan ya, kosongkan item. Kalau kosongkan tidak perlu parameter karena kan dia mengosongin. Ini berarti clear seperti ini, atau remove all ya, sama kayaknya. Oke, kemudian ada total item. Nah, ini ngitung total nih, public void, tipenya apa? Tipenya int ya, int get total item. Kalau total item tuh gampang, harusnya tinggal list item titik count nih. Oke, bener. Count ini, count ini ternyata di sisap dia adalah property ya, atau atribut. Kemudian public int get total. Nah, di sini harusnya ada total belanja. Oke, hitung total belanja itu berarti item ini kan kayak array ya, atau array. Nah, kita buat perulangan dulu. Kita buat perulangan menggunakan for each. Ini seperti ini. Nah, kita buat di sini nih int total belanja sama dengan 0. Kemudian di sini total belanja sama dengan total belanja ditambah dengan item titik hitung total harga. Oke, ini dia. Udah tinggal return total belanja. Jadi di perulangan pertama, kita coba dulu aja ya. Kita coba, ini barang saya yang pertama, kita buat barang satu lagi, pena misalnya. Kita ambil nilainya 12, harganya misalnya 20.000. Item 2. Oke. Di sini tinggal kita buat kelas penjualan. Penjualan misalnya P
P sama dengan new penjualan. Tidak ada konstruktor. P titik tambah item, masukkan item yang satu. Oke, P titik tambah item lagi, masukkan item yang dua. Ini kayak orang nambahin barang di keranjang belanja ya. Kemudian P titik kita mau get total belanja. Get total belanja ini kan dia cuman mengembalikan nilai, bukan nampilin ya. Berarti di sini kita perlu nampilin aja. CW total belanja sama dengan sini dia. Kurang tanda plusnya. Oke. Kelebihan. Oke. Sekarang kita coba jalanin. Oke, ini udah selesai nih, udah muncul. Ini harganya misalnya 10.000 aja. 10.000 karena berarti dia 20.000, 20.000 sama nih. Kalau ini 2.000 berarti 22.000 dong. Oke, kita lihat muncul harusnya. Oke, ini udah muncul. Nah, jadi kita sudah punya kelas item. Kelas item ini isinya adalah ya item-item barangnya saja ya. Kemudian kita punya kelas penjualan. Di kelas penjualan ini dia menghitung total belanja. Nah, kemudian kita lihat latihannya. Oh, sudah habis ya. Kayaknya sudah habis. Berikutnya kita bisa improve sebenarnya. Misalnya kita mau tambahkan diskon di total, bisa saja ya. Atau kita tambahkan diskon di item barangnya misalnya. Karena diskon kan ada dua nih. Ada diskon untuk barang berdasarkan barang yang dibeli, atau diskon berdasarkan total belanjaannya misalnya. Jadi kita bisa saja tambahkan untuk latihannya. Oke, ini kodenya, silakan dicoba. Ini kodenya simpel-simpel ya, sedikit-sedikit karena memang satu metode itu tadi tugasnya cuma satu aja, jangan lebih dari satu. Seperti itu. Mau tambah barang lagi nih, tinggal copy, paste, kemudian add lagi di sini. Ya, kalau pakai bahasa Inggris tentu add item ya. Oke, kalau sekarang kan tambah item. Oke, untuk materi kita yang ini udah selesai. Nah, ini sudah lebih terlihat lagi nih PBO-nya, di mana ada objek-objek yang saling berkomunikasi. Objek item 1 itu terhubung dengan objek penjualan melalui metode tambah item. Ya, dikasihlah parameternya nih. Kalau parameternya dibuat seperti ini misalnya, barang misalnya, atau pensil misalnya, dikasih. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena tipe datanya tidak sesuai dengan yang ada di itemnya. Di penjualannya. Di penjualan itu tambah item, tipe datanya adalah item. Misalnya kita buat tipe data sendiri, misalnya kita pakai tipe data dictionary ya. Kita coba di sini. Saya lupa dictionary di sisap itu seperti apa. Sisap dictionary item misalnya. Dictionary ini mirip seperti map. Dictionary example sih harusnya. Dictionary example. Oke, ini dia. Oh, atau gini aja, misalnya kita punya kelas lain. Nah, kita buat kelas baru, namanya misalnya barang. Barang ini kelasnya sama dengan ini. Dia punya ini juga. Dia punya ini sama. Misalnya ada, katakanlah contohnya tuh ada tim yang buat seperti ini misalnya ya. Oke. Di sini sudah ada, kita copy aja sama persis. Aturan kita bisa duplikat tadi. Oke. Oke. Kita bisa buat objeknya, objek barang ya, item, bukan item lagi tapi barang. Misalnya barang 1 sama dengan new barang. Ini kita masukkan nilainya nih, kita copy aja. Nah, misalnya ada programmer lain di tim kita, dia buat namanya bukan buat dia tuh buat itemnya bukan berdasarkan kelas item, tapi berdasarkan kelas barang. Dia coba nih ditambahin di sini P titik tambah item.
dimasukinnya nih barang satu misalnya. Nah, ini maka tidak bakalan bisa dia masukin di sini. Ya, kodenya pasti akan error. Kenapa? Karena tipe yang ada di tambah data ini adalah tipenya item. Ya, kalau kita lihat di kelasnya tambah item itu di sini kita definisikan dia dengan tipe data item. Harus diisi dengan tipe data item juga. Ya. Kemudian di listnya juga sama. Di listnya kita definisikan list ini akan diisi dengan item. Ya, bukan diisi dengan kelas lain item. Jadi dia tidak bakalan bisa kita tambahkan barang di sini, tidak bakalan bisa. Oke. Nah, jadi kita tuh sudah kalau menggunakan cara seperti ini kan, jadi nanti ada tim lain yang ngerjain ini, dia mau tidak mau harus buat item berdasarkan kelas item yang sudah ada. Seperti itu. Oke, nanti kita cari contoh lain lah ya yang lebih mudah dipahami. Tapi ini contoh konteks penjualan tuh seperti ini. Kalau misalnya kita mau handle pembayaran, berarti kita buat lagi nanti kelas pembayaran. Kemudian baru kelas pembayaran ini apa saja sih yang harusnya ada di pembayaran. Misalnya di dalam proses pembayaran itu misalnya ada jenis channelnya ya, metode pembayarannya apa misalnya. Kemudian dia bisa bayar pakai virtual account atau tidak. Kemudian berapa nilai yang dibayarkan. Kemudian pajak kan ada juga, ada PPN-nya dan seterusnya. Itu berarti urusan kelas pembayaran, bukan urusan kelas penjualan. Urusan kelas penjualan apa? Urusannya tadi dia bisa menghitung total belanjanya berapa banyak item yang dibeli, itu adalah urusan dari kelas penjualan. Kalau misalnya menghitung kembalian, itu bukan urusan penjualan tapi urusan pembayaran. Berarti nanti kita akan buat kelas lagi namanya pembayaran, di mana kelas pembayaran itu pastinya dia akan membutuhkan input dari penjualan ya, karena kan tidak mungkin ada pembayaran tapi tidak ada penjualannya. Oke, nanti di latihan berikutnya kita akan coba tambahkan pembayaran. Oke, untuk materinya saya cukupkan dulu, nanti kita akan lanjut lagi di pembahasan lain ya. Masih ada beberapa materi lainnya yang membahas tentang pemrograman berorientasi objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.